Bab 2029. Singkatnya, aku tak terkalahkan. 1. Domain pedang menyelimuti ruang waktu yang tidak diketahui ini, dan energi spiritual mati itu telah ditekan, tetapi energi spiritual mati itu benar-benar terlalu banyak. Itu bukanlah sesuatu yang bisa dia tanggung sekarang. Jika bukan karena pedang biru gaib, dia akan mati. Kekuatan pedang biru gaib yang besar mendukung domain pedang dan jiwa spiritualnya. Tetua Zhang yang berada di gerbang batu menyipitkan matanya. Dia sedikit terkejut, karena dia tidak menyangka pemuda yang berada di depannya benar-benar bisa menekan energi spiritual mati ini. Menurutnya, hal ini tidak mungkin terjadi. Seolah-olah terpikir sesuatu, dia tiba-tiba melihat pedang biru gaib yang berada di tangan Mileye. Ketika melihat pedang biru gaib, dia mengerutkan kening. Pedang ini membuatnya merasa sedikit tidak nyaman. Pada saat ini, seorang tetua muncul di depan Tetua Zhang. Tetua tua itu menatap Mileye. Tetua Zhang, pemuda ini tidak sederhana. Tetua Zhang menganggukkan kepala. Pedang yang berada di tangannya lebih tidak sederhana lagi. Tetua itu berkata dengan suara yang serius, tidak boleh membiarkan dia menekan energi spiritual mati ini. Tetua Zhang menganggukkan kepala, tangan kanannya perlahan-lahan menekan ke bawah, dan kekuatan yang besar bergegas menuju Mileye yang berada di bawah. Pada saat ini, Ladia tiba-tiba muncul di atas Mileye. Dia mengangkat tangannya, dalam sekejap perisai bundar berwarna emas muncul di atas kepalanya. Bom! Perisai bundar berwarna emas bergetar hebat, kemudian terbuka. Ladia jatuh lurus ke bawah. Tetua Zhang menatap Ladia yang berada di bawah, ternyata kamu. Dia secara alami mengenal Ladia, karena merekalah yang membantu Ladia membentuk jiwa terang sejak awal. Ladia yang berada di bawah menyeka darah segar di sudut mulutnya, lalu menatap Tetua Zhang. Tetua Zhang berkata dengan suara yang serius, "Nona, jika kamu bersedia, kamu bisa bergabung dengan gerbang ilahi kami. Jika kamu bersedia memasuki gerbang ilahi kami, kamu tidak akan mati." Ladia memenuhi syarat untuk memasuki gerbang pencapaian dewa. Apalagi, di belakang Ladia ada kultivator pedang berbaju biru yang misterius. Ini yang mereka takuti. Ketika mendengar kata-kata Tetua Zhang, Ladia menggelengkan kepala, dan melirik Mileye yang berada di kejauhan, "Aku ikut dia. Ikut dia." Pada saat mendengar ini, Tetua Zhang mengerutkan kening, melawan klan manusia dewa bersamanya adalah jalan mati. Ladia berkata, "Tidak masalah." Tetua Zhang menggelengkan kepala, "Bunuh saja." Meskipun dia takut pada pria berbaju biru, tetapi dia bahkan lebih takut pada klan manusia dewa. Dibandingkan dengan klan manusia dewa, pria berbaju biru hanyalah seorang manusia yang kuat, dia tidak termasuk apa-apa. Ketika mendengar perkataan Tetua Zhang, beberapa supermaster tiba-tiba terbang keluar dari gerbang batu dan langsung bergegas menuju Ladia. Ladia menatap supermaster yang bergegas kemari, ekspresinya tampak tenang. Dia perlahan mengepalkan tangan kanannya. Detik berikutnya, dia tiba-tiba berubah menjadi cahaya keemasan dan melonjak ke dalam langit. Bom! Seiring dengan pecahnya cahaya keemasan, Ladia langsung jatuh dari langit. Tetua Zhang yang berada di depan gerbang batu menatapi Ladia yang jatuh, dan berkata dengan pelan, "Kamu baru saja mencapai alam jiwa terang, kamu sama sekali bukan lawan kami. Aku akan memberimu satu kesempatan terakhir sekarang, jika kamu bersedia memasuki gerbang ilahi kami, kamu tidak akan mati." Ladia yang berada di bawah menyeka darah di sudut mulutnya, saat ini tubuh fisiknya telah terbelah. Terluka parah. Ladia menggelengkan kepala, sekali lagi. Saat berbicara, dia hendak menyerang lagi, tetapi pada saat ini, Mileye tiba-tiba berkata, "Tunggu." Ladia menatap Mileye,
Mileye menyeringai, senyumnya sedikit pucat. Aku ingin melindungi alam semesta ini, aku mana boleh menyeretmu. Ladia menatap Mile, kamu lindungi alam semesta ini, dan aku lindungi kamu. Mileye tertegun, kemudian berkata sambil tertawa, kita semua harus hidup baik-baik. Hidup. Tetua Zhang yang berada di langit tiba-tiba berkata dengan suara yang pelan, anak muda, kamu benar-benar luar biasa. Kamu bisa menggunakan tingkatan alam ini menampilkan domain pedang untuk menekan energi spiritual mati. Tapi apakah kamu tahu apa yang kamu hadapi? Kamu tidak akan tahu. Mileye tiba-tiba menatap Ladia, dan berkata sambil tersenyum, mereka semua mengatakan bahwa aku adalah generasi kedua. Ladia bertanya balik, memangnya bukan ya? Ekspresi Mileye tampak murung, jangan memalukan aku. Ladia menganggukkan kepala, aku menarik kembali apa yang baru saja aku katakan. Mileye. Di depan gerbang batu, Tetua Zhang menatap ke arah Mileye, berarti maksudmu, kamu akan panggil orang ya? Mileye tertawa, tentu saja. Saat berbicara, dia melihat pedang biru gaib yang berada di tangannya, dan berkata dengan lembut, Lydia, aku ingin menyelamatkan alam semesta ini, bantu aku. Mileye bukan orang yang bertele-tele. Menyelamatkan alam semesta. Keinginannya. Namun, dia tidak memiliki kemampuan ini. Karena tidak memiliki kemampuan ini, dia secara alami tidak akan melakukannya dengan paksa. Dia bahkan membawa wanita dirinya untuk melakukan bersama. Dia tidak bodoh. Tetua Zhang itu masih menatap Mileye, aku menunggunya. Di Star Territory yang tidak diketahui, seorang wanita bergaun polos tiba-tiba berhenti. Wanita bergaun polos itu terdiam sejenak, lalu berkata, baiklah. Setelah berbicara, dia menunjuk dengan pelan. Pedang biru gaib yang berada di tangan Mileye tiba-tiba melambung ke langit. Puff. Dengan serangan pedang ini, semua energi spiritual mati di sekitar Mileye dihancurkan berkeping-keping oleh pedang biru gaib dalam sekejap. Di bawah satu serangan pedang, semua energi spiritual mati telah hilang. Mileye tercengang. Apakah Lydia benar-benar bisa mendengar ucapan dirinya? Sebenarnya, dia tadi hanya ingin mencobanya saja. Dia tidak menyangka bahwa Lydia benar-benar dapat mendengar perkataannya. Lydia senantiasa memperhatikan dirinya. Ketika memikirkan hal ini, rasa hangat muncul di hati Mileye. Tetua Zhang dan yang lainnya benar-benar tercengang. Hilang. Di bawah satu pedang, semua energi spiritual mati menghilang total. Bersambung. Bab 2030. Singkatnya, aku tak terkalahkan. 2. Seolah-olah terpikir sesuatu, Tetua Zhang terus menatap Mileye. Dia melototi Mileye, siapakah kamu? Mileye menatap Tetua Zhang, leluhur klan manusia dewa. Kentut kamu. Tetua Zhang berkata dengan marah, kamu adalah manusia, mana mungkin kamu adalah leluhur dari klan manusia dewa. Kamu mau menipu siapa? Mileye berkata pelan, kalau begitu, menurutmu siapakah aku? Tetua Zhang menatap Mileye. Pada saat ini, dia sedikit panik. Pedang tadi bukan dilakukan oleh Mileye, tapi dimanipulasi oleh seseorang secara diam-diam. Dan dia tidak bisa merasakan apa-apa. Ini maksudnya apa? Maksudnya, kekuatan orang yang beraksi ini berada jauh di atasnya. Apakah orang itu adalah manusia atau manusia dewa? Atau pria berbaju biru? Pria berbaju biru. Ketika memikirkan hal ini, Tetua Zhang segera memastikannya. Hanya pria ini yang memiliki kekuatan tersebut.
Tetua Zhang melihat sekeliling, matanya penuh ketakutan. Pada hari itu, jiwa spiritual dia hampir dihancurkan berkeping-keping oleh satu pedang pria berbaju biru. Tetua Zhang menunjukkan tatapan dingin pada Mile, "Ayo pergi." Setelah mengatakan demikian, dia dan beberapa orang yang berada di sampingnya berbalik dan memasuki gerbang batu. Gerbang batu telah tutup. Di bawah, Mileye melihat ke arah pedang biru gaib. Pada saat ini, pedang biru gaib agak bergetar, lalu jatuh di depan Mileye. Mileye memegang pedang biru gaib dan tidak berbicara. Di Star Territory lain yang tidak diketahui, wanita bergaun polos terus berjalan menuju kejauhan. Selamatkan alam semesta. Lydia benar-benar tidak memiliki minat seperti itu. Mungkin destiny yang sebelumnya ada, tapi dia tidak melakukannya. Alasan mengapa Lydia turun tangan hanya karena Mileye. Demikian pula, jika Mileye membutuhkannya, satu kata darinya, Lydia juga akan menghancurkan seluruh alam semesta. Baginya, kehidupan hanyalah sebuah bentuk. Bentuk ini boleh ada dan tiada. Tentu saja, selain Mileye. Pada saat ini, wanita bergaun polos tiba-tiba berhenti. Dia melihat ke arah yang tidak jauh darinya, ada seorang wanita berdiri di sana. Ketika wanita itu melihat wanita bergaun polos, dia sedikit terkejut, kemudian berkata sambil tersenyum, "Kebetulan sekali." Wanita bergaun polos menganggukkan kepala, sebagai tanda menyapa. Wanita yang berada di depan ini adalah Saphira Mu. Saphira tersenyum dan berkata, "Aku menyelinap ke sini. Tapi kamu seharusnya datang dengan paksa, kan?" Wanita bergaun polos menganggukkan kepala. Saphira berkata, "Apakah dia baik-baik saja?" Wanita bergaun polos menatap Saphira, "Aku agak sibuk." Tampaknya dia tidak ingin berbicara dengannya lagi. Jika orang yang berada di depan bukan Saphira Mu, dia tidak akan mengatakan sepatah kata pun padanya. Menghadapi Saphira, dia tidak langsung mengabaikannya. Saphira tersenyum dan berkata, "Aku tidak akan mengganggumu lagi." Wanita bergaun polos menganggukkan kepala dan berjalan ke kejauhan, tetapi ia berhenti setelah berjalan beberapa langkah. Lalu berkata, "Kamu mungkin ingin menanyakan sesuatu padaku, tanyakan saja." Saphira berkata, "Klan manusia dewa menciptakan manusia, berarti mereka menguasai esensi kehidupan, kan?" Wanita bergaun polos menganggukkan kepala, "Iya." Saphira Mu berkata dengan suara yang serius, "Baru-baru ini aku sedang meneliti esensi kehidupan, tetapi aku menemukan beberapa masalah. Esensi dari kehidupan terdiri dari materi, tetapi dari mana materi ini berasal? Awal dari kehidupan itu seperti apa? Misalnya, tubuh pertama kehidupan. Asal kehidupan. Inilah yang sedang dia teliti baru-baru ini." Wanita bergaun polos itu melirik ke arah Saphira. Dia membentangkan telapak tangannya, dan di telapak tangannya ada setetes air. Lambat laun, tetesan air itu memadat menjadi es, namun beberapa saat kemudian, es tersebut berubah menjadi setetes air lagi. Saphira terdiam lama sebelum berkata, "Aku sudah mengerti." Wanita bergaun polos menganggukkan kepala, "Pintar." Ekspresi Saphira terlihat sedikit kacau. Wanita bergaun polos sedang berjalan menuju kejauhan. Pada saat ini, Saphira berkata lagi, "Satu pertanyaan terakhir." Wanita bergaun polos menatap Saphira, dan Saphira melebarkan telapak tangannya, dan sebuah buku kuno muncul di tangannya. Dia tidak bertanya, tetapi hanya menatap wanita bergaun polos, karena dia tahu bahwa wanita bergaun polos mengetahui apa yang dia maksud. Wanita bergaun polos itu terdiam sejenak, lalu berkata, "Kamu memang hebat, tapi ada beberapa hal kamu harus pura-pura tidak tahu, karena satu niat pikiran dari lawan, kamu akan menghilang, paham?"
Saphira berkata dengan suara yang serius, "Aku tahu, tapi, apakah hidup orang seperti kami ini bermakna?" Wanita bergaun polos menganggukkan kepala, "Iya." Dan saat berbicara, seringai muncul di sudut mulutnya. Ada beberapa orang mengira dia adalah pemain catur, tetapi mereka tidak tahu bahwa dia hanyalah bidak catur. Mengatakan sampai ini, dia melirik buku kuno yang berada di tangan Saphira-mu. "Apakah kamu mengerti?" Saphira tidak berbicara. Wanita bergaun polos berbalik dan berjalan menuju kejauhan. Alam semesta ini hanyalah sebuah siklus, yang disebut Tao hanyalah sebuah siklus. Seseorang menggambar lingkaran untuk orang lain, tapi tidak tahu bahwa dirinya sendiri juga ada di lingkaran orang lain. Singkatnya, aku tak terkalahkan. Saphira menatap wanita bergaun polos yang menghilang di kejauhan dengan ekspresi kacau. Sungguh wanita yang mengerikan. Pikiran yang begitu dalam, langka ketemu di zaman kuno maupun modern. Sesaat kemudian, Saphira-mu menyimpan buku kuno yang berada di tangannya, lalu tersenyum, berbalik dan pergi. Di aula batu tertentu, Tetua Zhang berdiri di depan Justina dengan hormat. Justina menatap Tetua Zhang, "Kamu mengatakan pria berbaju biru yang melakukannya?" "Iya." Tetua Zhang berkata dengan suara yang serius, "Seharusnya dia. Orang ini sangat kuat, aku mungkin bukan tandingan." Justina berkata dengan suara yang rendah, "Orang ini serahkan pada klan manusia dewa kami." Setelah mengatakan demikian, dia bangkit. Detik berikutnya, dia telah kembali ke klan manusia dewa. Beberapa saat kemudian, klan manusia dewa mulai menangkap pria berbaju biru. Bersambung.